videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini saya perintah saya, ya. Saya langsung pecat. Begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu, telanjangin dia. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang. Ya, biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang. Ya, itu. Polres Poldanya apa nggak jalan gitu, Pak? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Dan saya ingatkan lagi, ini zamannya medsos. Kalau kalian baik, maka perbuatan baik kalian juga akan diketahui oleh masyarakat banyak. Sebaliknya, kalau kalian melakukan hal yang negatif, ini juga akan segera diketahui oleh masyarakat banyak. Di mana yang namanya nilai-nilai etika, nilai kehormatan, nilai-nilai kebenaran betul-betul dijaga. Dan kalau dia merasa salah, dia bertanggungjawabkan kesalahannya itu. Prinsip-prinsip ini harus saudara pegang. Menjaga kehormatan institusi, kehormatan rekan-rekan. Saya yakin perjalanan panjang sudah rekan-rekan lakukan. Jangan jatuh karena hal-hal yang sepele. Nah, dalam konteks ini pertanyaan kami adalah apakah ada koordinasi antara Kasat Narkoba yang notabene ayah korban dengan Kasat Reskrim? Itu satu. Kalau koordinasi bentuknya apa? Apakah dilengkapi dengan surat perintah? Terlebih lagi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengawasan atasan ketika ada pihak yang potensial ada konflik kepentingan. Nah ini mungkin, ini baru mungkin kasus ini kemudian ditarik ke Polda, mungkin salah satu faktornya adalah itu. Oke, saya ke Mas Saifka. Itu Rudiana turun ke lapangan, bertemu saksi, menangkap, menginterogasi. Masa atasannya nggak tahu? Ini kan juga harus dicari tahu, Pak. Apakah atasannya juga harus diperiksa? Ya dalam konteks ini demi transparansi, kemudian juga objektivitas, tentunya menurut kami perlunya kenapa? Pertama, tahukah atasan bahwa Rudiana punya anak itu jadi korban? Ini dulu, biasanya kan menyampaikan rasa duka cita, segala macam. Kemudian sudah diantisipasi enggak bahwa kemungkinan dia akan ikut-ikutan? Itu ada, sehingga harusnya dicegah. Kamu nggak boleh begini, karena nanti bisa konflik kepentingan. Kamu bisa malah melanggar, malah merugikan diri kamu sendiri. Nah, langkah-langkah seperti ini penting. Ini pengawasan melekat namanya. Sehingga dalam konteks ini nanti dalam pemeriksaan tim audit investigasi maupun propam, saya yakin ini akan dipertanyakan. Sejauh mana pengetahuan itu. Kemudian berikutnya, apakah dalam proses penanganan ini ada mekanisme gelar perkara dilakukan? Sehingga pimpinan tahu, bisa mengevaluasi, bisa menilai apakah SOP-nya sudah dipenuhi, kemudian proses menggali informasi itu diperoleh kekerasan segala macam. Ini sebenarnya harusnya terdeteksi lebih awal. Nah, oleh sebab itu, saya mengapresiasi dengan propam turun. Inilah wujud keseriusan pimpinan Polri untuk meyakinkan publik bahwa akan ada langkah-langkah tegas bila ada pelanggaran. Karena dampaknya serius kan, dirasakan sekarang. Ketika di awal penanganannya semua sesuai prosedur, nggak ada masalah, ya endingnya akan bagus. Tapi ini satu persatu muncul. Pak Yogi tadi sudah menyampaikan, ternyata proses ini dulu juga sudah diprotes. Saya kan udah bilang, Bapak itu nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya
awak kapal penuh dengan bubuk, maka anak seorang itulah yang menjadi korban sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak, jujur saja berkata, seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan. Sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu satu. Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi Merinding Bulukudu saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu, itu dipanggil kembali seharusnya. Dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam, dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu, ya kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong, ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS. Ya, saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si bandar. Oke, suruhan si bandar. Si bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini tertangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli. Tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang penjara-penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Salah satu yang bertahi lalat itu, saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu. Ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya, betul mereka tidak memukul ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar
bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu itu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya bapak itu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki, ya, yaitu bapak itu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang